kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Muka lu nikah? Ya, malah dapet istri modelan kayak gini. Udah goblok, bisanya ngambek doang. Soalnya gue juga sama nih, walaupun gue belum ada calonnya. Selamat datang di negara api. Halo, selamat datang di negara api. Selamat datang di negara api di Negara internasional. Selamat datang di negara api dan menjadi selamat datang di sosial media negara api. Aduh, selamat datang kembali di channel negara api. Misal, mana noli? Check this out. Hai, apa kabarnya nih kalian? 2023 udah mau udahan nih. Karir masih begitu-gitu aja. Keuangan belum bisa dikatakan mapan. Percintaan dibikin berantakan. Gimana mau nikah kan? Ketiga hal tersebut aja masih belum jelas. Nikah aja dulu, ntar rezeki mah nyusul. Muka lu nyusul. Justru sebagai seorang pria menciptakan rumah yang nyaman, memiliki keuangan yang mapan serta melimpah serta lancar, dan bisa membimbing keluarga ke arah yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki sebelum berumah tangga. Di negara api nih, ada sekumpulan manusia dengan DNA tolol permanen yang suka bertanya-tanya, kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Muka lu nikah? Percaya atau enggak? Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bahagia dengan pernikahannya. Jadi orang-orang ini tuh ingin mengajak lu untuk merasakan bahtera rumah tangga yang katanya bahagia. Katanya nih ya, katanya bahagia. Jika cewek yang bertanya kapan lu nikah, ini cewek biasanya punya suami pemalas, gak mau berjuang kalau ngasih uang bulanan. Biasanya sedikit. Pokoknya suaminya mau kondo lah. Udah gitu, dia ini biasanya jarang check out Shopee. Bukan karena ngirit, tapi karena memang gak punya duit. Nah, jika cowok yang bertanya, kapan lu nikah? Inilah cowok yang biasanya punya istri pemarah. Tukang ngamuk-ngamuk gak jelas. Cemburuan, logikanya nol, bawel banget. Hobinya neror suami kalau suaminya pergi hangout. Gua sih nggak bisa ngebayangin kalau punya bini kayak gini. Horor banget anjir. Capek-capek ngumpulin mahar, tahu-taunya malah dapet istri modelan kayak gini. Udah goblok, bisanya ngambek doang. Aduh, kalau takdirnya kayak gitu lu bisa apa? Mungkin gua hanya bisa bersabar. Ya tapi amit-amit lah, jangan sampai dapet lah ya kan. Gua kan selalu berdoa, ya Allah, pertemukan gua dengan jodoh gua yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, gak bawel, gak lemes, gak comel, apalah gitu ya. Pokoknya dia baik hati, tidak sombong, cantik, pokoknya baik di matamu sih. Astaga, kok gue malah berdoa di sini ya? Maaf, gue juga selalu berharap nih buat lo. Ya, lo, biar masa jomblonya segera berakhir dan dipertemukan dengan jodoh yang baik yang dipilihkan oleh Allah. Amin. Nah, agar dipertemukan dengan jodoh yang baik, harusnya sebagai jomblo kalian jadi pribadi yang lebih baik juga. Minimal ada perubahan lah. Masa kalian tetap begini aja? Gak ada perubahannya gitu? Gimana mau ada perubahan? Kerjaannya aja cuma rebahan. Gak bisa dibilang begitu juga, es. Kan ada juga nih yang sampai hari ini masih berjuang loh. Entah dengan kerja, entah dengan usaha, entah dengan belajar, dan masih banyak jalan-jalan lain untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Ya salah satunya dengan apa yang sedang gue lakukan saat ini. Jadi nih buat kalian yang masih berjuang, jangan putus asa ya. Apalagi sampai menyerah. Karena gue punya keyakinan keajaiban akan selalu datang kepada mereka yang terus bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan pantang menyerah. Apalagi nih kalian yang sedang berjuang untuk menghalalkan si dia. Iya si dia. Soalnya gue juga sama nih. Walaupun gue belum ada calonnya. Kan kalau kalian mah udah pasti dong, udah pasti punya dong calonnya, ya nggak? Kita berjuang yuk biar ekonomi lebih baik, biar nggak berantem mulu sama dia gara-gara duit. Berantem sama dia itu gara-gara duit gak habis-habis, bukan gara-gara duit kurang. Agar kita nih bisa menjalani hidup berumah tangga sama dia dalam keadaan bahagia dan serba kecukupan. Ngomong-ngomong soal rumah tangga, pas banget dengan konten yang akan gue bahas kali ini. Karena kasus yang akan gue bahas kali ini adalah kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Seorang suami menganiaya istrinya dengan palu sampai tewas. Anjir, dipikir bininya paku kali. Lah bininya orang anjir. Kalian menikah dasarnya cinta kan? Masa bisa berakhir kayak gini? Kemana cinta yang dahulu ada? Suka heran gue dengan pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau ujung-ujungnya harus berakhir seperti ini. Subscribe dulu lah, biar gue lanjutin nih video. Udah kan? Udah dong. Ya udah, daripada kalian bingung nih atas kasus ini, mending lu tonton video ini sampai habis. Biar nggak setengah-setengah taunya. Ya udah, check this out. Dikutip dari Radar Semarang, Oke John, dan
jpnn.com, menurut saksi mata, kejadian ini bermula saat saksi mata mendengar teriakan minta tolong dan mendengar kalimat "jangan bunuh aku" dari rumah korban. Saat dicek, ternyata pelaku sudah bersimbah darah dengan memegang palu dan korban sudah tergeletak. Menurut saksi mata, pelaku sempat berniat untuk melarikan diri, namun niatnya tersebut dapat digagalkan oleh para tetangganya yang kebetulan mulai berdatangan ke lokasi. Saksi mata pun segera melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Dan saat ini polisi sudah menangkap pelaku dan pelaku pun sedang dimintai keterangan pelaku terkait kasus pembunuhan. Menurut polisi, sebelum kejadian ini terjadi, pelaku dan korban udah mulai sering cekcok tentang banyak hal, terutama persoalan ekonomi. Karena kan memang saat ini pelaku hanya berprofesi sebagai ojol. Menurut pengakuan pelaku, korban ini suka ngomel-ngomel kalau dikasih uang hanya sedikit. Nah, ini faktor yang sering direbutkan oleh pasangan suami istri adalah ekonomi. Ekonomi lu lemah, lu harus punya mental yang kuat. Karena menurut gua nih, soalnya udah pasti tuh banyak hal-hal yang bisa menyulut emosi lu saat posisi ekonomi lu lemah. Syukur-syukur cuma adu bacot doang. Coba kalau saling bunuh, ngeri kan? Jangan-jangan permasalahan kayak gini adalah permasalahan yang sering dirasakan oleh orang-orang yang sering nanya, kapan lu nikah? Ini kan permasalahan hidup kalian. Ayolah ngaku. Tenang nih para jomblo, bersama kalian. Menurut pelaku, puncak amarahnya ini adalah saat dia pulang kerja sekitar jam 12 malam. TV di ruang tamu nggak ada, anak-anak juga pada nggak ada. Istri ditanya malah diem aja. Besok paginya, pelaku kembali menanyakan hal yang sama kepada korban. Namun korban juga tetap diam aja. Kesal dengan respon korban, akhirnya korban pun dipukul pakai palu oleh pelaku. Seingat pelaku, ia memukul kepala korban sampai 3 kali. Sebelum tewas, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tak sempat tertolong. Menurut gue sih ini sebuah kekesalan yang menumpuk, yang makin lama makin membesar, akhirnya meledak. Ya kesel lah anjir, kadar kesabaran setiap pria itu berbeda-beda. Jadi ya gue gak bisa mewajarkan sih itu. Soalnya memang kadar kesabaran itu beda-beda sih setiap pria. Jadi gue bingung juga. Kalau kalian jadi pelaku bagaimana? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama atau malah melakukan hal yang lain? Coba di komen aja. Dari kasus ini gue hanya menyimpulkan, jika rumah tangga itu memang membutuhkan kesiapan mental yang matang dan keuangan yang sehat. Jangan berpikir kalau berumah tangga itu akan seindah saat lu masih pacaran. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu hanya terjadi di sinetron-sinetron yang tayang di negara api. Keuangan belum siap, mental juga belum siap. Syukur-syukur cuma cerai. Coba, apa yang bisa lu bayangkan kalau hal-hal buruk terjadi selain perceraian? Jadi pesan gue buat para jomblo, menikahlah saat siap. Dan dia orang yang menurut lu paling tepat buat menjadi pelengkap dalam hidup lu. Bukan nikah gara-gara ditanya sama tetangga. Jangan sampai nih kalian terpengaruh sama omongan-omongan tetangga. Ya udah segitu aja konten dari gue. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Project. Bye-bye. Nah, untuk video-video selanjutnya kalian bisa tonton yang ini, tonton yang lain, dan subscribe di sini. Jadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.